Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik, hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran K3LH atau elemen 5. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai materi pengendalian resiko atau risk control. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat di pertemuan kemarin kita belajar mengenai manajemen resiko, yang mana ada 3 elemen utama dalam manajemen resiko, yaitu yang kita kenal dengan IBP-RP atau identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan juga pengendalian. Nah kemarin kita sudah belajar nih yang identifikasi bahaya dan juga penilaian resiko. Nah untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengendalian resiko atau risk control. Nah, pokok bahasan kita hari ini yaitu mengenai pengertian pengendalian resiko, kemudian prinsip pengendalian resiko, lalu hierarki pengendalian resiko, serta contoh penerapan hierarki pengendalian resiko di tempat kerja. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu pengertian pengendalian resiko. Nah, apa sih pengendalian resiko itu? Jadi kemarin sudah kita singgung ya mengenai pengendalian resiko. Nah, jadi apabila suatu resiko itu tidak dapat diterima, maka harus dilakukan upaya pengendalian resiko. Nah, apa itu upaya pengendalian resiko? Upaya pengendalian resiko merupakan proses atau mekanisme untuk meniadakan atau mengurangi potensi bahaya agar tidak terjadi kecelakaan atau kerugian. Jadi bisa kita katakan bahwa pengendalian resiko itu merupakan upaya yang kita lakukan untuk menghilangkan atau meniadakan serta mengurangi potensi bahaya supaya nanti tidak menimbulkan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti itu. Nah, oke, langsung kita ke prinsip pengendalian resiko. Nah, apa itu prinsip pengendalian resiko? Nah, kita mengenal ada 2 prinsip pengendalian resiko. Yang pertama ada prinsip menghindari resiko. Nah, prinsip menghindari resiko artinya kita itu menolak untuk menerima adanya resiko. Nah, prinsip menghindari resiko ini dilakukan dengan memutuskan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan resiko bahaya. Jadi ketika kita menerapkan prinsip menghindari resiko, maka artinya kita tidak mau menerima resiko tersebut. Kita memilih untuk menghentikan segala macam kegiatan yang nantinya itu berpotensi mendatangkan bahaya. Nah, contoh ya, di sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Nah, mereka mendapatkan informasi mengenai cuaca buruk. Nah, akhirnya mereka membatalkan semua jadwal penerbangan. Nah, karena apa? Karena mereka ingin menghindari resiko. Karena mereka ingin menghindari resiko kecelakaan, resiko terjatuh, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan prinsip menghindari resiko. Nah, yang kedua yaitu prinsip mengurangi resiko. Nah, dalam artian prinsip mengurangi resiko ini merupakan tindakan kita untuk mengurangi kerugian dari sebuah resiko yang dapat terjadi. Nah, kemungkinan resiko terjadi itu tetap ada, namun dampaknya itu sebisa mungkin harus diminimalisasi. Nah, jadi ketika kita tidak bisa menghindari resiko, maka kita dapat mengurangi resiko untuk mengurangi kerugian dari sebuah resiko itu. Nah, kemudian kita lanjut ke hierarki pengendalian resiko. Nah, apa itu hierarki pengendalian resiko? Jadi, hierarki pengendalian resiko ini merupakan urutan dalam pengendalian terkait dengan bahaya, seperti itu. Nah, urutan ini dimulai dari yang paling tinggi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa hierarki pengendalian resiko itu digambarkan melalui piramida terbalik, yang mana yang paling atas ini merupakan pengendalian yang paling efektif, yaitu melalui eliminasi. Nah, ini yang paling efektif ini terletak di paling atas. Nah, kemudian yang paling bawah ini artinya pengendalian ini kurang efektif, seperti itu. Nah, jadi semakin atas posisinya, maka artinya keandalannya semakin tinggi. Semakin atas posisinya artinya proteksinya atau perlindungannya itu semakin tinggi. Nah, di sini hierarki pengendalian resiko ini dilakukan berurutan mulai dari eliminasi, substitusi,
perancangan atau rekayasa teknik, kemudian administrasi, dan juga APD atau alat pelindung diri. Nah, pengendalian terkait resiko itu harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan hierarki pengendalian yang digambarkan dalam piramida terbalik ini. Ketika kita tidak bisa melakukan eliminasi, maka kita baru bisa melaksanakan substitusi. Ketika substitusi tidak bisa dilaksanakan, kita bisa melaksanakan perancangan. Ketika kita tidak bisa melaksanakan eliminasi, substitusi, perancangan, nah kita bisa melaksanakan administrasi. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan yang keempat ini, kita bisa melakukan pengendalian yang terakhir, yaitu APD atau alat pelindung diri. Jadi intinya untuk pengendalian itu harus kita lakukan secara berurutan sesuai dengan hierarki pengendalian resiko ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu eliminasi. Nah, eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya dengan meniadakan atau menghilangkan peralatan, bahan, atau tahapan pekerjaan yang menjadi sumber dari bahaya. Jadi ketika kita melakukan eliminasi, maka artinya kita menghilangkan nih segala macam potensi bahaya yang ada, baik itu berupa alat, bahan, atau dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, jadi ketika sebelum dilakukan eliminasi, ini potensi bahaya itu masih ada. Nah, setelah dilakukan eliminasi, maka potensi bahaya ini kita hilangkan. Seperti itu. Nah, contoh supaya lebih jelas ya. Nah, sebelum eliminasi, ini sebuah perusahaan menggunakan printer dengan koneksi kabel. Nah, adanya banyak kabel ini dapat menyebabkan orang tersandung. Nah, setelah dilakukan eliminasi, maka perusahaan ini beralih menggunakan printer dengan koneksi wireless. Jadi, adanya kabel yang menyebabkan potensi tersandung itu, ini tadi dihilangkan, dibuang, diganti dengan koneksi wireless, sehingga bahaya tersandung itu dapat dihilangkan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke hierarki pengendalian yang berikutnya, yaitu substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti bahan, proses, operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi yang lebih aman atau yang tidak berbahaya. Nah, substitusi itu dilakukan apabila proses eliminasi itu sudah tidak bisa dilakukan. Nah, jadi dalam hierarki pengendalian itu kita tetap harus patuh pada urutannya. Yang pertama eliminasi, jadi kita harus melakukan eliminasi. Nah, apabila kita tidak bisa melakukan eliminasi karena adanya hambatan dalam sumber daya atau biaya, nah kita bisa melaksanakan yang di bawahnya, yaitu substitusi. Nah, substitusi ini dilakukan dengan mengganti bahan atau segala macam potensi bahaya yang ada menjadi yang lebih atau relatif aman, seperti itu. Nah, contoh, pada mesin diesel yang terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya kita mengganti mesin tersebut dengan yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Jadi, yang awalnya mesin diesel menghasilkan kebisingan tinggi, nah kemudian diganti disubstitusi dengan mesin diesel yang menimbulkan bahaya kebisingan yang lebih rendah, sehingga resiko dari kebisingan, resiko dari bahaya pendengaran ini dapat dikurangi, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hierarki pengendalian yang ketiga, yaitu rekayasa teknik atau engineering control, atau yang kita juga sebut dengan perancangan. Nah, rekayasa teknik ini merupakan proses pengendalian resiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Jadi intinya ketika kita melakukan rekayasa teknik, itu kita merekayasa alat atau bahan sehingga nanti bahaya yang ditimbulkan itu dapat dikurangi, dapat diminimalkan, seperti itu. Nah, engineering control itu kita lakukan apabila proses substitusi tidak bisa dilakukan. Jadi tadi ya, ketika eliminasi dan substitusi itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya, seperti itu, nah bisa dilakukan yang di bawahnya, yaitu rekayasa teknik. Namun tetap diperhatikan bahwa kita tetap harus patuh pada urutan di hierarki pengendalian, seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya. Di tempat kerja ada mesin diesel yang memiliki suara bising. Akan tetapi, kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain. Nah, bisa karena keterbatasan sumber daya, seperti itu, atau keterbatasan dana. Maka kita harus memodifikasi sedemikian rupa agar suara bisingnya itu tidak keluar secara berlebihan. Nah, dengan apa? Misalnya yaitu dengan memasang peredam kebisingan, peredam suara di rumah
di mesinnya seperti itu, supaya suara bising yang dihasilkan itu tidak berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian administrasi. Nah, langkah ini terkait dengan proses non-teknis atau prosedur administrasi dalam suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghilangkan dari bahaya. Jadi intinya pengendalian administrasi ini berkaitan dengan proses non-teknis. Nah, proses non-teknis ini proses yang seperti apa? Proses non-teknis ini seperti yang pertama, pembuatan prosedur atau aturan kerja, kemudian pelatihan kerja, lalu melalui penentuan durasi kerja, lalu dengan penempatan tanda bahaya di tempat kerja, kemudian ada penentuan label dan juga pemasangan rambu dan poster K3 di tempat kerja. Nah, ini adalah contoh-contoh dari proses non-teknis dalam pengendalian administrasi. Nah, kemudian contoh. Nah, jadi di kasus di mana ada mesin diesel yang mengeluarkan kebisingan berlebih tadi ya, dan sudah tidak bisa direkayasa secara teknis, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan prosedur administrasi, yaitu dengan membatasi jam kerja karyawan, kemudian dengan membuat prosedur kerja, lalu dengan pemasangan tanda bahaya dan lain-lain. Nah, sehingga dengan melakukan prosedur administrasi ini tadi, maka pekerja itu tidak berlebihan terpapar kebisingan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengendalian yang selanjutnya, yaitu pengendalian melalui APD atau alat pelindung diri. Nah, memakai alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan jenis pekerjaannya untuk mencegah atau mengurangi dampak terjadinya kecelakaan. Nah, jadi alat pelindung diri ini juga merupakan bagian dari hierarki pengendalian resiko atau cara kita mengendalikan resiko, yaitu dengan memakai APD. Nah, APD ini merupakan pengendalian resiko yang paling banyak digunakan. Mengapa demikian? Karena APD ini yang paling sederhana dan yang paling murah. Kalau kita runut dari eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknik, lalu administrasi, nah itu kebanyakan mereka ini memerlukan biaya, memerlukan sumber daya atau dana yang cukup besar dalam penerapannya. Nah, akan tetapi APD ini dana atau sumber daya yang diperlukan itu relatif lebih sedikit seperti itu. Nah, oleh karena itu perlindungan ini merupakan yang banyak dipakai. Nah, APD ini apa saja? Nah, contoh APD itu ada helm, kemudian air plug atau air muff, kemudian ada safety gloves, lalu ada safety shoes dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke contoh lagi ya. Pada kasus mesin diesel tadi yang menghasilkan suara bising berlebih, itu ketika sudah tidak bisa dilakukan eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknik, lalu perancangan atau prosedur administrasi, nah kita bisa melakukan perlindungan yang yaitu melalui pemakaian alat pelindung diri atau APD. Nah, APD yang bisa mengatasi potensi atau resiko terkait dengan bahaya kebisingan yaitu APD yang terkait dengan alat perlindungan pendengaran yang berbentuk air plug atau air muff seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi sub pokok bahasan yang keempat, yaitu contoh penerapan hierarki pengendalian resiko di tempat kerja. Nah, contoh kasus ya, di rumah sakit X itu ditemukan kasus intensitas kebisingan sebesar 90 desibel, yang mana angka ini itu sudah melebihi nilai ambang batas atau NAB yang dipersyaratkan, yaitu sebesar 85 desibel. Nah, petugas yang beresiko terpapar kebisingan yaitu petugas yang berada di ruang genset di rumah sakit. Nah, lalu bagaimanakah hierarki pengendalian resiko yang tepat untuk kasus di atas? Oke, kita bahas urut mulai dari pengendalian yang pertama, yaitu melalui eliminasi. Nah, bagaimana eliminasi yang kita lakukan? Yaitu dengan mengganti supply listrik jadi yang awalnya menggunakan genset menjadi supply listrik dari PLN. Nah, jadi kita mengeliminasi, kita menghilangkan potensi bahaya kebisingan yang diakibatkan dari genset. Kemudian kita menggantinya ke supply listrik dari PLN, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa melakukan substitusi, yaitu dengan mengganti genset model baru yang lebih rendah intensitas kebisingannya. Jadi yang kita mengganti, jadi yang awalnya genset lama tadi yang intensitas kebisingannya itu sangat tinggi, potensi resiko yang dihasilkan akibat
intensitas kebisingannya itu sangat tinggi, kita ganti dengan yang menghasilkan kebisingan yang lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melalui rekayasa teknik. Nah, bagaimana rekayasa teknik yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan memberikan rumah genset dan juga peredam suara supaya resiko kebisingannya itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi tidak menghasilkan paparan kebisingan yang berlebih. Nah, ini ada visualisasinya ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini generator, jadi ada generator, jadi yang awalnya menggunakan genset sendiri bisa diganti dengan supply listrik dari PLN. Nah, apabila tidak memungkinkan karena sumber daya kita terbatas, kita tidak bisa melakukan eliminasi, maka kita bisa melakukan substitusi dengan mengganti ke model yang baru. Nah, apabila kita tidak bisa melakukan substitusi, maka kita bisa melakukan yang namanya rekayasa teknik dengan memberikan redam suara. Nah, kemudian kita lanjut ke pengendalian selanjutnya, yaitu pengendalian administrasi. Nah, bagaimana pengendalian administrasi yang dilakukan? Yaitu bisa dengan pengaturan jam kerja pada petugas genset, kemudian dengan prosedur rotasi kerja pada petugas genset, sehingga mereka-mereka ini yang bekerja berhubungan secara langsung dengan genset ini, potensi keterpaparan dari akibat kebisingannya itu bisa sedikit dikurangi karena adanya pengaturan jam kerja, adanya shift dengan pegawai lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pengendalian melalui alat pelindung diri. Nah, yaitu dengan menggunakan alat perlindungan pendengaran seperti earplug dan juga earmuff untuk mengurangi paparan bisik yang masuk ke telinga pekerja. Nah, seperti ini ya untuk APD-nya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin adik-adik tanyakan, adik-adik bisa menghubungi saya atau bisa ditanyakan di grup kelas. Nah, terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa sambil dicatat materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata pelajaran K3LH di minggu depan.